Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aninda Nufesya Witri dengan NIM 17066240119 dari Prodi S1 Akuntansi angkatan 2024, mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Yati Lastuti, SPD, MSE. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Hukum bisnis adalah perangkat hukum yang mengatur suatu tata cara dan pelaksanaan suatu urusan atau urusan kegiatan perdagangan industri ataupun tentang kegiatan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun suatu kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para pengusaha bisnis dengan usaha dan usaha yang lainnya, di mana entrepreneur sudah mempertimbangkan suatu segala resiko yang mungkin terjadi. Hak merek adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, hak merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram. Tanda tersebut digunakan untuk membedakan suatu merek intelektual. Secara singkat dapat diartikan sebagai hak yang bersumber dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mana memiliki manfaat ekonomi. Hak ini bisa disebut sebagai hak yang eksklusif karena hanya diberikan khusus kepada orang atau kelompok yang menciptakan karya cipta terkait. Melalui hak ini, orang lain tidak dapat memanfaatkan secara ekonomis karya cipta milik orang lain tanpa izin dari penciptanya. Industri kecantikan di Indonesia semakin berkembang pesat, ditandai dengan maraknya bermunculan merek-merek lokal. Sayangnya, perkembangan pesat ini juga seringkali diiringi dengan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah sengketa hak merek. Salah satu kasus yang cukup menarik perhatian publik adalah sengketa antara PS Glow dan MS Glow. Kedua merek ini sama-sama bergerak di bidang kosmetik dan memiliki basis konsumen yang cukup besar. Persamaan nama yang hanya berbeda satu huruf, ditambah lagi dengan jenis produk yang serupa, membuat banyak konsumen kebingungan dan memicu persaingan yang tidak sehat. Sengketa ini bermula ketika salah satu pihak merasa hak mereknya dilamar oleh pihak lainnya. Tudingan pemalsuan produk dan pelanggaran hak kekayaan intelektual pun saling dilemparkan. Sengketa ini bukan hanya menjadi masalah internal kedua perusahaan, tetapi juga menjadi alasan pemilihan kasus ini dipilih karena dapat memberikan gambaran mengenai mekanisme perlindungan hukum terhadap hak merek di Indonesia serta menunjukkan bagaimana pengadilan menilai dan memutuskan suatu kasus berdasarkan hukum yang berlaku. Di samping itu, kasus ini juga penting dalam memahami aspek legal dalam persaingan usaha dan potensi kebingungan konsumen. Sengketa adanya dugaan plagiasi pada dua produk kecantikan yakni PT Kosmetika Global Indonesia, kemudian ada PT Kosmetika Cantik Indonesia punya Sandi menghasilkan merek MS Glow dengan PT PS Store Glow Bersinar Indonesia punya Putra Siregar menciptakan merek PS Glow. Bab 2. Identifikasi masalah. Uraikan permasalahan utama dalam kasus sengketa adanya dugaan plagiasi pada dua produk kecantikan yakni PT Kosmetika Global Indonesia, kemudian ada PT Kosmetika Cantik Indonesia punya Sandi menghasilkan merek MS Glow dengan PT Store Glow Bersinar Indonesia punya Putra Siregar menciptakan merek PS Glow. Pada tanggal 15 Maret 2022, Sandi Purnama Syari merupakan pemilik merek dagang MS Glow melakukan pengajuan gugatan kepada Putra Siregar sebagai pihak yang memiliki merek dagang PS Glow pada Pengadilan Niaga Medan serta terregistrasi bernomor perkara 2 PDT Sus HKI merek 2022 PN Niaga Medan. Sandi Purnamacari mengajukan gugatan kepada Putra Siregar atas dugaan adanya kesamaan atau peniruan merek dagang PS Glow terhadap MS Glow. Pihak Putra Siregar selaku pemilik PS Glow tidak ingin kalah terkait perihal ini, kemudian melakukan pengajuan gugatan balik terhadap MS Glow di Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 12 April 2022. Bernomor perkara 2 PDT Sus HKI merek 2020 tahun 2022 PN Niaga SB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penyelesaian plagiasi merek dan upaya perlindungan hukum apa saja yang didapat. Identifikasi isu hukum yang relevan. Fokus pada inti permasalahan isu hukum utama dalam sengketa merek PS Glow dan MS Glow berkisar pada persamaan merek yang dapat menimbulkan kebingungan, pelanggaran hak prioritas, dan tindakan yang tidak sehat dalam persaingan bisnis. Kedua belah pihak memperdebatkan hak atas merek dagang dengan salah satu pihak mengklaim bahwa merek yang digunakan oleh pihak lawan merupakan tiruan dari merek yang telah terdaftar terlebih dulu. Aspek hukum yang mendasari sengketa ini mencakup undang-undang merek, peraturan pelaksanaannya, dan jurisprudensi yang relevan. Menekankan aspek hukum yang kompleks, sengketa merek antara PS Glow dan MS Glow melibatkan sejumlah isu hukum yang kompleks dan saling terkait. Selain persoalan persamaan merek, kasus ini juga menyentuh isu-isu seperti itikat baik dalam pendaftaran merek, fungsi merek sebagai indikator asal barang, dan dampak pelanggaran merek terhadap konsumen. Pengadilan harus mempertimbangkan berbagai faktor hukum untuk dapat
Analisis hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam sengketa ini, kedua gugatan yang diajukan oleh pihak MS Glow dan PS Glow menghasilkan putusan akhir yang berbeda. Pada gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Niaga Medan dimenangkan oleh pihak Sandi Purnamasari atau MS Glow. Hakim menyatakan bahwa memang benar Sandi Purnamasari merupakan pihak pertama yang menggunakan dan mendaftarkan merek dagang MS Glow di Direktorat Hak Kekayaan Atas Intelektual. Selanjutnya, dalam hal ini juga dijelaskan bahwa memang benar adanya kesamaan pokok antara merek dagang MS Glow dan PS Glow. Dengan itu, pada putusan di Pengadilan Negeri Niaga Medan, pihak PS Glow dihukum untuk menyatakan batal pendaftaran merek dan mencoret merek terdaftar PS Glow dan turunannya. Namun, nyatanya kasus ini tidak berhenti sampai di sini, karena tidak berselang lama pihak Putra Siregar melakukan gugatan balik dalam PN Niaga Surabaya yang teregistrasi bernomor perkara 2 PDT Sus HKI merek tahun 2022 PN Niaga Surabaya. Terkait hal ini, pihak Putra Siregar mengklaim bahwa Sandi Purnamasari telah melakukan perbuatan tanpa hak melawan hukum dengan memproduksi suatu produk kecantikan menggunakan merek dagang MS Glow. Sebelum kasus ini berlanjut sampai ke putusan akhir, kedua belah pihak juga telah melakukan proses mediasi. Dalam mediasi tersebut, pihak MS Glow meminta ganti rugi sejumlah 60 miliar kepada pihak PS Glow. Akan tetapi dari pihak PS Glow tidak menyanggupi permintaan tersebut dan hanya mengajukan permintaan maaf kepada pihak MS Glow, sehingga mediasi tersebut tidak menemukan permintaan maaf kepada pihak MS Glow, sehingga mediasi tersebut tidak menemukan solusi maupun jalan keluar terhadap sengketa antara kedua belah pihak. Dengan putusan peradilan, jika relevan menolak eksepsi para tergugat, untuk sebagian menimbang bahwa majelis hakim membaca dan mencermati eksepsi tergugat di atas, di mana eksepsi tergugat tersebut sudah memasuki pokok perkara yang sudah seharusnya mempertimbangkan alat bukti. Baik mengenai hal ini tidaklah bersifat eksepsional, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak. Mengabulkan gugatan penggugat, untuk sebagian menyatakan penggugat memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang PS Glow dan merek dagang PS Store Glow yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk jenis golongan barang atau jasa kelas 3. Terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia patut untuk dikabulkan. Menghukum tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5, tergugat 6 secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp37.990.326.332 secara tunai, dan seketika menimbang bahwa akibat laporan tergugat 4, maka penggugat mengalami pemeriksaan dan proses pidana sehingga tidak dapat menjalankan kegiatan usaha, sehingga terpaksa merumahkan dan memutuskan hubungan kerja dengan sebagian besar karyawan. Bahwa sesuai hasil audit dari kantor akuntan, laporan temuan faktual nomor 44 KKP KJAF 5/6/2002 dari kantor jasa akuntan tanggal 22 Juni 2022 diketahui bahwa penggugat telah mengelontorkan dana untuk membesarkan nama PS Glow dan PS Store Glow sebesar Rp39.990.726.332. Dengan demikian, maka penggunaan merek MS Glow oleh para tergugat yang tidak dilindungi dan memiliki kesamaan pada pokok dengan merek PS Glow dan PS Store Glow. Kaitkan dengan teori yang telah dipelajari di kelas, hak merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek tersendiri. Hak merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Subjek hak merek, pemilik merek dapat terdiri satu orang atau bersama-sama atau badan hukum. Dalam hal ini dikenal sistem konstitutif, yaitu hak atas merek tercipta atau diperoleh karena pendaftaran. Penyelesaian sengketa hak merek melalui jalur hukum dilakukan melalui proses litigasi di pengadilan. Pihak yang merasa hak merek dilanggar dapat mengajukan gugatan hak merek ke pengadilan untuk memperoleh keadilan. Putusan pengadilan dalam penyelesaian sengketa hak merek melalui jalur hukum melalui kekuatan hukum yang mengikat. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-hukum, selain melalui jalur hukum, sengketa hak merek juga bisa diselesaikan melalui jalur non-hukum. Metode penyelesaian sengketa hak merek melalui jalur non-hukum antara lain negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Jalur non-hukum dapat menjadi alternatif yang lebih cepat, murah, dan fleksibel dalam menyelesaikan sengketa hak merek. Rekomendasi penyelesaian berdasarkan analisis hukum. Penyelesaian berdasarkan analisis hukum yang dilakukan oleh sengketa hak merek MS Glow dan PS Glow melalui jalur mediasi, namun gagal karena adanya perbedaan pendapat dari kedua belah pihak yang menanggapinya. Lalu dilanjutkan penyelesaian melalui jalur hukum yang dilakukan melalui proses litigasi di pengadilan. Pihak yang merasa hak merek dilanggar dapat mengajukan gugatan hak merek ke pengadilan untuk memperoleh keadilan. Putusan pengadilan dalam penyelesaian sengketa hak merek melalui jalur hukum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Adapun rekomendasi penyelesaian berdasarkan analisis hukum yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur non-hukum dengan menggunakan metode penyelesaian sengketa hak merek melalui jalur non-hukum antara lain negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Jalur non-hukum dapat menjadi alternatif yang lebih cepat, murah, dan fleksibel dalam menyelesaikan sengketa hak merek.
Argumen yang mendukung rekomendasi tersebut, meskipun jalur hukum menawarkan kepastian hukum melalui putusan pengadilan, penyelesaian sengketa merek melalui jalur non-hukum seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase seringkali menjadi pilihan yang lebih strategis. Metode-metode ini tidak hanya lebih efisien dalam hal waktu dan biaya, tetapi juga menawarkan fleksibilitas yang lebih besar bagi kedua belah pihak untuk merumuskan solusi yang saling menguntungkan. Seperti yang terlihat dalam kasus MS-Go dan PS-Go, jalur mediasi yang gagal menunjukkan bahwa perbedaan pendapat yang mendasar dapat menghambat proses litigasi yang panjang dan melelahkan. Dengan demikian, jalur non-hukum dapat menjadi alternatif yang lebih efektif untuk menjaga hubungan bisnis dan mencapai kesepakatan yang cepat. Argumen lakukan, kesimpulannya bisa ditentukan mencakup penyelesaian persengkatan merek dagang MS-Go dan PS-Go diselesaikan melalui upaya peradilan. Gugatan pertama kali diajukan oleh pihak MS-Go di Pengadilan Negeri Niaga Medan dan gugatan yang dilakukan oleh pihak PS-Go di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya menetapkan hasil putusannya yang berbeda. Putusan di Pengadilan Negeri Majelis Hakim telah memeriksa dan memutuskan perkara sengketa merek dagang antara penggugat dan para tergugat. Dalam putusannya, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi yang dilakukan oleh para tergugat dengan alasan eksepsi tersebut telah masuk ke pokok perkara. Majelis Hakim kemudian mengabulkan sebagian besar gugatan penggugat. Majelis Hakim menyatakan bahwa penggugat merupakan pemilik sah antara merek dagang PS Glow dan PS Store Glow untuk produk kosmetik. Tergugat dianggap melanggar hak eksekusi penggugat karena memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek milik penggugat. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa pendaftaran merek MS-Go untuk produk tidak sesuai dengan penggunaan merek tersebut dalam produk kosmetik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hukum menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp37.960.736.332. Jumlah ganti rugi ini didasarkan pada kerugian yang dialami penggugat akibat tindakan melawan hukum para tergugat, termasuk kerugian material dan imaterial. Intinya, putusan pengadilan ini menguatkan hak penggugat atas merek dagang PS-Go dan PS Glow dan menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan pelanggaran hukum dengan menggunakan merek yang mirip. Para tergugat diwajibkan untuk menghentikan penggunaan merek tersebut dan membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, putusan ini memberikan efek jerah bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, khususnya merek dagang. Putusan ini juga membiarkan kepastian hukum bagi pemilik merek dagang dalam melindungi hak-haknya. Cukup sekian sumari dari analisa studi kasus hak merek, yaitu tentang sengketa hak merek dagang antara PS-Go dengan MS-Go. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.